Cara cetak IC handphone. Subscribe, like, comment, share. Hafiz Service @belajar bongkar. Hello WhatsApp, kembali lagi di channel Hafiz Service @belajar bongkar. Kali ini kita bakalan kasih tutorial gimana cara cetak IC ya. Oke, pertama-tama ini kita siapin dulu plat BGA nya buat IC-nya, lalu siapin juga pastanya ya. Apa sih bahasanya ya, timah pasta teman-teman. Jadi ini kita pakai merek Amoe. Jadi untuk plat BGA nya juga Amoe ya teman-teman ya. Untuk pastanya juga Amoe, juga satu merek ya teman-teman ya. Nah, caranya itu kita mesti siapin tisu di bagian sisi belakangnya. Jadi kita pasin dulu di lubang-lubang plat BGA nya teman-teman ya. Jangan ada yang kegeser, karena kalian mesti perhatikan sekali kalau ada yang ketinggalan satu aja itu bisa buat handphone yang jadi nggak nyala juga ya, atau ada masalah lainnya nanti. Nah, maka dari itu kita mesti teliti banget teman-teman. Ini adalah salah satu skill dasar untuk teknisi handphone ya teman-teman ya. Teknisi laptop juga harusnya sih bisa juga, harus punya skill juga buat cetak IC ya, karena IC handphone laptop itu juga wajib dicetak sih. Nah, ini kita settingnya manual aja karena kita nggak ada bracket ya teman-teman. Nah, dia tuh harusnya ada semacam ragumnya sendiri, jadi kita nggak perlu ribet-ribet setting lurusin seperti ini ya. Cuman kan karena memang yang nggak ada juga, kita pakai aja yang ada aja ya teman-teman ya. Nih, ini udah kita lihat ya, walaupun nggak bisa kita detail banget ya ini posisinya karena kurang nyaman banget ngerjainnya, tapi ini kita kasih buat contoh aja teman-teman ya. Jadi ini juga kalian bisa terapin di handphone kalian kalau memang mengalami kendala yang sama, atau kendala pada CPU atau RAM atau apapun yang kalian mau cetak, itu kalian bisa ya teman-teman ya. Kalian bongkar aja, lalu kalian copot IC-nya, lalu kalian cetak seperti ini. Ini kita kasih timah pastanya jangan terlalu banyak teman-teman, kita ratain aja. Nanti kita mesti tarik lagi untuk timah pastanya, kita bakalan kurangin lagi biar nggak kebanyakan. Bukan kenapa-kenapa ya teman-teman ya, kalau kebanyakan dia nanti sulit kita ngebukanya, jadi tebel banget juga dia berlebihan ya. Jadi malah menyulitkan kita nantinya, jadi kita isi aja secukupnya aja. Ini kita bersihkan. Nah, kita bersihkan, ini saya pakai karter aja ya teman-teman ya, pisau karter ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini suhu yang saya pakai 330 ya teman-teman ya. Kalian bisa pakai suhu ya sesuai selera kalian aja ya. Jadi saya pakai suhu 330. Nah, ini masih panas banget teman-teman. Kalian mesti tetap tahan dengan pinset, ini sih kuncinya ya. Nah, kalau sudah, lalu dibersihkan seperti ini ya, pakai karter aja. Nih, seperti ini teman-teman. Jadi biar kita bisa gampang banget ngebukanya nantinya ya.
Nah, kita mesti perhatikan di sini ada kisi-kisi yang belum terisi atau enggak, kaki-kakinya ada yang belum terisi enggak, gitu-gitu ya. Jadi kita perhatikan lagi habis kita bersihkan tadi pakai karter. Kalau memang kelihatan masih ada yang mesti dirapikan lagi, ditambah lagi, boleh ditambah ya teman-teman. Tapi catatannya memang benar-benar ini nggak boleh banyak-banyak banget ya untuk timah pastanya sendiri ya. Karena kalau memang dia kebanyakan nanti kita susah banget buat ngebuka si IC-nya. Ini coba kita tipiskan lagi, kita bakalan kerik lagi menggunakan karter. Jadi ini bisa, metode pembersihannya bisa pakai tisu, bisa pakai karter, bebas ya kalian ya teman-teman ya. Tapi kalau saya sih sukanya yang pakai karter. Ini kita panaskan lagi. Kalau untuk suhunya sendiri saya biasa gunakan 320 atau 330 teman-teman. Kalau kalian mau pakai yang lebih rendah 300 atau 310 itu bisa-bisa aja, nggak apa-apa teman-teman ya. Ini balik lagi ke selera ya teman-teman ya. Kalau saya sih nyamannya di suhu segitu. Oke. Ini kita cek lagi, nanti tunggu agak sedikit dingin. Kita bakalan potong lagi pangkal kakinya ini dengan karter lagi ya teman-teman ya. Jadi karter yang nggak kita pasang apa sih namanya, gagang ya. Jadi isi karter aja buat ngebersihkannya, kita rata-ratain lagi gini. Nah selain buat ngebersihkan juga dia buat ngeratain ya teman-teman ya, fungsinya dipotong seperti ini ya. Jadi kita nyaman-nyaman aja ngasih timah pastanya, agak berlebihan ya teman-teman ya. Bisa kita tetap bersihkan. Ini kita lihat masih ada yang belum rata teman-teman, jadi kita bisa ya ditambahin. Sebenarnya bagusnya kalian pakai 2 kali aja atau 1 kali lebih bagus ya teman-teman ya. Cuman karena ini saya nggak terlalu presisi banget tadi pasang kedudukannya juga karena buat konten juga sih. Jadi saya nggak bisa terlalu detail banget ini contohnya ya. Ini kita mau buat dia tetap semuanya berisi, jadi kita ulangin aja nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau kalian bagusnya 2 kali aja atau 1 kali sih lebih perfect sih, lebih mantep banget ya. Karena kalau terlalu sering kena panas juga nggak bagus buat IC-nya teman-teman ya. Ini saya cuma contohin aja, kalian bisa sempurnakan sendiri. Ini kalian bisa sempurnakan sendiri, ini hanya cara yang saya lakukan gimana. Tapi kalian bisa ya, namanya juga trik ya, pasti masing-masing juga punya kenyamanan dalam melakukannya sendiri-sendiri ya. Oke, ini udah rapet, udah terisi semua ya teman-teman ya. Kita mau bersihkan lagi pakai karter, lalu kita mau buka. Ini cara ngebukanya itu digosok dengan, kalau saya sih sikat gigi, terus saya kasih thinner ya teman-teman ya. Nah ini saya gosok-gosok aja terus, nanti dia bakalan kebuka teman-teman ya. Ini kebetulan juga karena kita sampai 3 kali tadi, terlalu banyak prosesnya jadi agak lengket banget ya ininya dia ya. Tapi nggak apa-apa, biasanya dia tetap mau dibuka kalau kita gosok-gosok terus ya. Yang penting bagian atasnya sudah kita buang tadi dengan karter. Nah ini kebuka ya teman-teman ya. Ini pelan-pelan aja, disabarin aja bukanya, nanti dia bakalan terbuka juga ya teman-teman ya. Kita gosok-gosok aja terus pakai ini sikat gigi sama thinner. Dia bakalan nanti lepas ya teman-teman. Kalau sudah lepas masih ada 1 tahap terakhir. Nah seperti ini nih. Tahap terakhirnya adalah kita bersihkan lagi dengan thinner, lalu nanti kita bakalan kasih panas lagi. Nah ini metode yang saya lakukan ya, alhamdulillah selama ini berhasil ya teman-teman ya. Kalian bisa contoh atau bisa kalian ambil yang bagian mana yang menurut kalian cocok dengan style kalian ya teman-teman ya. Untuk cetak IC sendiri ada beberapa style sih. Ada yang langsung habis cetak itu bisa langsung dicabut, ada yang macam-macam sih. Ada yang main tempel sebentar aja masih basah, langsung panasinnya itu di blowernya itu begitu tanpa ada platnya ya. Ada yang begitu teman-teman. Nah ini kita kasih sedikit fluk. Kita kasih sedikit fluk.
buat bagian atas dari cetakan kita itu biar ngebal ya, apa sih namanya, bulatnya sempurna ya teman-teman ya. Jadi dia bakalan jadi bulat-bulat gitu ya, bakalan cakep nanti dia. Ini kita panasin sebentar aja untuk ngebuat si kaki-kaki IC-nya itu ngebol aja teman-teman. Ini skill yang kalian butuh banget tahu, butuh banget bisa kalau kalian mau ngerjain ribol atau macam-macam IC ya, IC power, IC MMC, IC CPU, semua IC sih, IC WTR gitu-gitu ya. Jadi kalian perlu banget skill ini. Ini adalah salah satu skill dasar teknisi handphone. Nah, kalian wajib bisa teman-teman ya kalau kalian mau berprofesi sebagai teknisi handphone. Ini adalah salah satu skill. Wah, ini nih udah jadi ya teman-teman ya. Nih, kalian bisa lihat di sini rata banget nih. Ini semuanya terisi penuh. Tapi sayangnya kamera saya nggak bisa ngezoomnya, ngeliatin kalian totalnya ya, ke detailannya. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nonton ya. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Subscribe, like, comment, share. Hafiz Service at Belajar Bongkar.